Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema yang cukup menarik dan cukup asik untuk kita bahas karena tema ini berkaitan dengan yang kita rasakan sehari-hari. Apa itu temanya? Temanya adalah hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Bagaimana kelanjutan dari materi ini? Ya, mari kita simak penjelasan saya, dan dimohon untuk murid-murid untuk menyimak. Kemudian setelah menyimak, maka akan ada tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya dan juga ingin berdiskusi terkait dengan tema ini, silahkan. Ataupun yang ingin curhat, tidak apa-apa. Semua akan kita diskusikan bersama. Baik, sebelumnya akan saya terangkan dulu mengenai pengertian-pengertian terkait dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Ikhlas, apa itu pengertian dari ikhlas? Ikhlas adalah beramal kebaikan dengan hanya mengharapkan ridha Allah, dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak kepada makhluk. Jadi inti dari ikhlas adalah berharap hanya kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, bukan kepada makhluk. Nah, apa yang mendasari kita untuk ikhlas ini? Untuk menjadi seorang yang ikhlas, kita telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29, yang artinya, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Artinya ketika kita menyembah Allah, maka kita diwajibkan untuk ikhlas semata-mata hanya untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Dan setelah kita mengetahui dalil tentang Al-Quran, maka kita juga akan mengetahui terkait dengan hadisnya. Bagaimana hadis mengenai ikhlas? Nah, hadis yang diriwayatkan Muslim terkait ikhlas ini, yang artinya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, kebagusan wajahmu, tetapi yang Allah lihat adalah keikhlasan hatimu. Jadi betapa pentingnya ikhlas ini dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu ketika kita jalani dengan ikhlas, dengan tulus, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan dari setiap langkah, setiap apapun yang kita laksanakan, seperti itu. Nah, setelah kita sudah membahas terkait ikhlas ini, ada satu kisah terkait dengan ikhlas. Ada orang yang bersedekah, 3 kali sedekah, 3 kali salah. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ada seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ingin bersedekah, tunjukkanlah orang yang pantas untuk menerimanya. Kemudian ketika malam hari dia keluar rumah, ada seorang laki-laki, dia kasih sedekah. Kemudian esok harinya masyarakat situ berkata, tadi malam ada maling, tapi ada yang kasih dia sedekah. Kemudian orang yang bersedekah itu merasa, saya bersedekah ke orang yang kurang tepat. Esoknya lagi berdoa, ya Allah, saya ingin bersedekah, tunjukkan orang yang pantas untuk menerimanya. Ketika dia malam-malam keluar rumah, yang dia dapati adalah seorang perempuan. Dia kasih sedekah.
esok harinya apa yang terjadi? Orang-orang berkata, tadi malam ada pelacur dari sana lewat, kemudian ada yang masih sedekah, dia masih salah lagi. Apa ini kok saya sedekah dengan orang yang kemarin dengan mencuri, hari ini dengan seorang pelacur. Esok harinya dia berdoa lagi, ya Allah, saya ingin bersedekah, tunjukkan orang yang pantas untuk menerima sedekah. Kemudian malam itu dia keluar rumah, ada seorang laki-laki, dia berhenti sedekah. Biasanya orang yang sedekah itu orangnya langsung, ya terima kasih senang atau sebagainya. Tapi laki-laki itu diam saja, dia berdiri, kemudian esok harinya orang-orang tadi malam ada orang yang kaya tapi ada yang masih sedekah. Kemudian hari keempat dia berdoa lagi, saya berdoa bersedekah agar dikasihkan orang yang tepat, tetapi lagi-lagi orang seperti itu, lagi-lagi orang seperti itu. Dan ketika malam hari dia tidur, malaikat membisikkan kepadanya bahwasanya segala amalan itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kamu beramal kepada seorang pencuri yang pertama, kau telah menyadarkan dia untuk tidak lagi mencuri karena dia sudah punya harta yang kau sedekahkan. Kemudian hari kedua, ketika kamu bersedekah kepada seorang pelacur, maka Allah juga meridhoi atas sedekahnya, karena dengan itu dia tidak lagi berzina, tidak lagi menjadi seorang pelacur karena dia mendapatkan harta yang kamu sedekahkan itu. Sedangkan yang ketiga, ketika kamu bersedekah kepada seorang yang kaya, itu pun semuanya diterima. Kenapa? Karena engkau telah menyadarkan orang kaya itu untuk berbagi kepada sesama. Jadi ketiga-tiganya sedekahmu itu diterima oleh Allah, dan ada makna yang tersirat di balik itu semua ketika engkau telah mengetahui. Nah, jadi balasan itu tergantung pada amalnya. Ketika kita ikhlas berbuat sesuatu, maka Allah lah yang akan mengikhlas, Allah lah yang akan mengetahui diterimanya niat-niat kita, ibadah-ibadah kita. Yang paling utama adalah kita ikhlas dulu, dan ketika kita sudah ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka dengan itu Allah pun akan meridhoi. Selanjutnya, ketika kita sudah membahas tadi sabar, ikhlas, nah ini tadi kan sudah kita bahas terkait dengan ikhlas. Nah, sabar, setelah kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu ibadah dan lain sebagainya, maka kita akan menuju ke sabar. Apa itu sabar? Adalah rasa tegar dalam menghadapi masalah dan mampu menangani emosi. Nah, dalilnya apa dalil sabar ini? Dan sungguh kami akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar di hadapan Allah. Seperti itu. Kemudian hadis yang tentang sabar ini, hadis riwayat Muslim, bahwasanya perkara umat Muslim itu unik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia akan bersyukur. Dan itu semua kebaikan baginya, antara bersabar dan juga bersyukur. Jadi dalam kehidupan kita emang harus banyak-banyak bersabar dan juga banyak-banyak bersyukur, karena untuk mendapatkan kebaikan itu dengan itu semua. Nah, terakhir ada pemaaf atau mudah memaafkan orang lain. Dari pemaaf ini ada Al-Quran Al-A'raf ayat 199, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Dan hadis riwayat Muslim nomor 2588 disebutkan, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya pada saudaranya kecuali kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi sungguh sangat mulia juga orang-orang yang bermaaf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir maaf ini ada sebuah kisah. Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti di hari kiamat, di pada masyarakat, ada
masukkanlah dia ke surga sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitupun aku juga sudah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwasanya ketika ada orang yang mudah memaafkan orang lain walaupun dia bukan ahli ibadah, bukan ahli sedekah, bukan ahli ilmu, bahkan tidak ada amal salehnya sama sekali, tapi di sisi Allah dia adalah orang yang mulia karena dia mudah memaafkan orang lain. Jadi hanya karena satu saja, hanya karena satu amalan mudah memaafkan orang lain itu bisa membuat kita ke surga. Oleh karena itu dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika ada seorang yang sangat rajin beribadah dan lain sebagainya, sangat rajin ibadah, bersedekah dan lain sebagainya, melakukan amal kebaikan, tetapi dengan tetangga dia masih menyimpan rasa amarah, jadi dia belum memaafkan tetangganya, maka sebelum dia betul-betul memaafkan, dia belum bisa masuk surga. Karena surga adalah milik orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang pemaaf, sebagaimana yang telah tadi disahkan bahwasanya dengan satu saja, dengan satu amal kebaikan, amal saleh, yakni mudah memaafkan orang lain, itu bisa membuat seorang yang bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, bukan ahli sedekah, tapi satu amal mudah memaafkan orang lain akan mengantarkan dia ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu yang dapat kita ambil adalah jika kita belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang tinggi misalnya, cobalah kita untuk bisa mempunyai sifat-sifat yang tadi telah diajarkan, seperti sabar, seperti mudah memaafkan orang lain, seperti ikhlas, dan bagaimana kita bisa caranya bagaimana? Kalau ada seorang yang berbuat salah kepada kita, jangan kita ambil hati, tetapi ingatlah akan kebaikannya, ingatlah akan keistimewaannya. Sebagaimana orang itu tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, dan begitu pun sebaliknya, tidak ada orang yang tidak punya kebaikan. Semua orang memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan, kebaikan dan juga kesalahan. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang yang mungkin tidak sesuai dengan kita terkait dengan ucapan, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati kita, maka kita maafkan saja dan kita berdoa pada Allah untuk orang itu. Jadi kita balas dendam, dan insya Allah dengan itu kita akan menjadi ahli surga. Terima kasih. Cukup sekian materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat dan menjadikan pada semua orang yang sabar, ikhlas, dan juga pemaaf. Amin, amin, amin. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.